Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh solihah, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang selalu semangat dalam belajar. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Ya, semoga anak-anakku selalu sehat dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya sayangi, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anakku bisa duduk dengan tenang, kemudian tangan dilipat, dudukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang saya sayangi, coba apakah anakku ada yang tahu orang ini sedang melakukan pekerjaan apa? Perhatikan video berikut ini. Siapa yang tahu Bapak itu sedang melakukan pekerjaan apa? Ya, hebat sekali. Bapak itu sedang membuat garis di jalan agar semua kendaraan bisa berjalan dengan baik. Anak-anakku yang saya sayangi, ya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang garis. Anak-anakku perlu ketahui bahwa garis termasuk salah satu ilmu di bidang geometri. Coba anak-anakku ada yang tahu ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang geometri? Siapa yang tahu? Ya, banyak sekali ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang geometri. Ya, di antaranya yang pertama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Kemudian yang kedua Sabit Ibnu Qura. Nah, dua tokoh itu merupakan ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang geometri. Anak-anakku yang hebat, coba sekarang siapa yang tahu pengertian dari garis? Ya, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Anak-anakku yang saya sayangi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, yaitu adalah garis lurus. Apa itu garis lurus? Garis lurus adalah garis memanjang yang ujungnya tak terhingga. Kemudian yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali dari sebuah titik dan ujung yang lain menuju ke suatu arah. Kemudian yang ketiga adalah segmen garis atau ruas garis. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang kedua ujungnya dibatasi oleh titik. Anak-anakku yang saya sayangi, garis dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah garis vertikal atau garis tegak. Kemudian yang kedua, garis horizontal atau garis mendatar. Anak-anakku yang hebat, sekarang apa yang akan terjadi apabila ada dua garis atau lebih yang berada di dalam satu bidang?
Apabila ada dua garis atau lebih yang berada di dalam satu bidang, maka akan terbentuk beberapa jenis garis. Yang pertama, yaitu disebut dengan garis sejajar. Bagaimana suatu garis bisa dikatakan sebagai garis yang sejajar? Sebuah garis bisa dikatakan sebagai garis yang sejajar apabila dua garis atau lebih yang tidak akan pernah berpotongan, walaupun diperpanjang sampai tidak terhingga. Kemudian yang kedua adalah garis berpotongan. Bagaimana suatu garis bisa dikatakan sebagai garis yang berpotongan? Suatu garis bisa dikatakan sebagai garis berpotongan apabila ada dua garis atau lebih saling berpotongan atau saling memotong di salah satu titiknya. Suatu garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, maka garis itu dinamakan dengan garis berpotongan tegak lurus. Kemudian yang ketiga adalah garis berhimpit. Bagaimana suatu garis bisa dikatakan sebagai garis yang berhimpit? Suatu garis bisa dikatakan sebagai garis yang berhimpit apabila ada dua garis atau lebih yang memiliki satu titik persekutuan, atau dua garis atau lebih yang berhimpit yang berada di dalam satu garis. Anak-anakku yang hebat, tentunya anak-anakku juga bertanya-tanya, apakah ada contoh-contoh dari garis-garis tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa perhatikan contoh berikut ini. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham kan? Kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang, apa yang akan terjadi apabila ada dua garis sejajar atau lebih yang dipotong oleh sebuah garis? Apa yang akan terjadi dengan garis-garis tersebut? Ya, tepat sekali. Apabila ada dua garis sejajar atau lebih yang dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk sudut-sudut tertentu. Ada sudut-sudut apa di situ? Kita pelajari bersama. Yang pertama, ada yang dinamakan sudut yang sehadap atau searah. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa perhatikan gambar di sini. Dari gambar itu, ada beberapa sudut yang sehadap. Yang pertama, sudut di angka 1 sehadap dengan sudut yang ada di angka 5. Yang kedua, sudut yang ada di angka 2 sehadap dengan sudut yang ada di angka 6. Kemudian yang ketiga, ada sudut yang ada di angka 3 sehadap dengan sudut yang ada di angka 7. Dan yang terakhir, ada sudut yang ada di angka 4 sehadap dengan sudut yang ada di angka 8. Kemudian yang kedua, ada sudut yang bertolak belakang. Dari gambar itu, mana sajakah yang termasuk sudut yang bertolak belakang? Yang pertama, sudut di angka 1 bertolak belakang dengan sudut yang ada di angka 3. Kemudian yang kedua, sudut di angka 2 bertolak belakang dengan sudut yang ada di angka 4. Kemudian yang ketiga, sudut di angka 5 bertolak belakang dengan sudut yang ada di angka 7. Dan yang terakhir,
Sudut di angka 6 bertolak belakang dengan sudut yang ada di angka 8. Anak-anakku yang saya sayangi, tidak terasa waktu pembelajaran kita sudah habis. Untuk itu, anak-anakku harus selalu semangat belajar. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada anak-anakku dalam belajar. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup dengan berdoa. Silakan anak-anakku bisa duduk dengan tenang, tangan dilipat, kemudian tundukkan kepala, dan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Anak-anakku yang hebat, sebelum pembelajaran ini Pak Guru tutup, Pak Guru berpesan kepada anak-anakku semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan memohon perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi dari segala bahaya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.